Andi Iriawan, bendahara perusahaan daerah air minum PDAM Makassar, ditahan karena dugaan korupsi dana PDAM senilai 20 miliar lebih. Dia tidak sendiri. Bersama bosnya, Haris Yassin Limpo sebagai direktur utama perusahaan milik daerah itu, turut ditahan kejaksaan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tanggal 11 April 2023, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menaikkan status seorang saksi menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada perusahaan daerah air minum Kota Makassar untuk pembayaran tantim dan bonus jasa produksi tahun 2017 sampai 2019. Serta premi asuransi juga jabatan wali kota dan wakil wali kota tahun 2016 sampai tahun 2019 atas nama tersangka dengan inisial HYL selaku mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tersangka dengan inisial IA selaku mantan Direktur Keuangan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tentunya berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor P.4 FD.1 04 2003 tanggal 11 April 2003 bahwa HYL dan IA ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Selanjutnya setelah HYL dan IA ditetapkan sebagai tersangka, penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh tim dokter dinyatakan sehat dan juga tidak dalam keadaan terkena COVID-19. Selanjutnya tersangka HYL dan IA berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor PRIN 63 P.4.5 FD104 tahun 2003 tanggal 11 April 2023 di mana atas nama IA dan HYL masing-masing selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kota Makassar. Selanjutnya ada pun kasus yang menyeret dan menjadikan tersangka HYL dan IA sebagai tersangka adalah sebagai berikut, di mana pada tahun 2016 sampai dengan 2019 PDAM Kota Makassar mendapatkan laba. Untuk menggunakan laba tersebut dilakukan rapat direksi yang disetujui oleh Dewan Pengawas kemudian ditetapkan oleh wali kota.
bahwa dalam prosedur untuk permohonan penetapan penggunaan laba dan direksi PDAM Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar melalui Dewan Pengawas sampai dengan pembagian laba tersebut seharusnya melalui pembahasan atau rapat direksi dan dicatat saya ulangi dalam notulensi rapat. Namun faktanya kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak pernah dilakukan pembahasan rapat. Tidak pernah dilakukan pembahasan rapat oleh direksi terkait permohonan penetapan pengguna laba dan pembagian laba serta tidak dilakukan notulensi sehingga tidak terdapat dari salah rapat, melainkan pengambilan keputusan oleh direksi hanya berdasarkan rapat per bidang. Selanjutnya jika tentang keuangan maka pembahasan tersebut hanya terdiri dari direktur utama dan direktur keuangan PDAM Kota Makassar. Bahwa meskipun PDAM Kota Makassar mendapat laba, seharusnya PDAM Kota Makassar memperhatikan adanya kerugian, dalam hal ini kerugian akumulasi sejak berdirinya PDAM Kota Makassar sebelum mengusulkan untuk menggunakan laba tersebut. Bahwa tersangka dengan inisial HYL dan IA tidak mengindahkan Peraturan Mendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM. Namun juga melanggar Perda 06 tahun 1974 dan PP 54 tahun 2017. Oleh karena beranggapan bahwa pada tahun berjalan kegiatan yang diusahakan memperoleh laba sedangkan akumulasi kerugian bukan menjadi tanggung jawabnya, melainkan menjadi tanggung jawab direksi sebelumnya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan untuk pembayaran tantim dan bonus jasa produksi yang merupakan satu kesatuan dalam penggunaan laba yang diusulkan. Kemudian terdapat perbedaan besaran penggunaan laba pada Perda 06 tahun 1974 dengan PP 54 tahun 2017, khususnya untuk pembagian tantim di mana direksi mendapat 5%, bonus pegawai kemudian 10%, sedangkan PP 54 tahun 2017 pembagian tantim dan bonus hanya 5% sehingga aturan tersebut tidak digunakan untuk pembayaran pengguna laba. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu primer pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP, jungto pasal 6 ayat 1 KUHP, jungto pasal 4. Subsidiar pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tentang tahun 20 tahun 2001, kami ulangi, tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Mungkin demikian siaran pers sore hari ini.